Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya? Alhamdulillah dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham wa alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyus sadiqu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi al-a'lam wa ashabihi al-bararatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bima huwa afdalu ma yuftatahu bil kalam, ala wa huwa wasiyatu bi taqwallahi malikil alam wa ta'atihi ala dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan maupun yang mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di subuh yang mudah-mudahan diberkahi ini, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pula apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kita lanjutkan dengan salah satu dari bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan min afdaliz zikir, zikir yang termasuk paling utama, yaitu talabul ilmu, menuntut ilmu. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur pada subuh ini kita bisa sama-sama berada di sini, apalagi di subuh hari yang merupakan sayyidul ayyam, hari yang merupakan penghulunya seluruh hari, hari terbaik, yaitu di hari Jumat, di mana kita disunahkan untuk banyak-banyak bersalawat dan mengucapkan salam. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'i. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dipertemukan Allah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Surat Risalah kan surat nanti. Ini seolah surat
dari Imam Syafi'i kepada kita. Dan surat ini berisi cinta, berisi ilmu dan berita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita pemahaman yang sahih apa yang ada di dalamnya dan dikuatkan mengikutinya. Sebab tidak sedikit orang tahu yang sahih tapi tak kuat mengikutinya. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah yang melahirkan amal yang nyata sesuai dengan fakta dan ilmu yang sahih. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah mendapatkan ilmu dan amal. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, yaitu al-huda, al-ilmu an-nafi' wa dinil haqq, al-amal as-salih. Itu yang dimaksud dengan huda, hidayah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, agama yang hak itu adalah yang diamalkan dengan nyata, amal saleh. Semoga apa yang dimaksud dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam kita bergembira mendapatkan insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram. Kita masih dalam babu fardillah ittiba'a fi kitabih ittiba' sunnati nabi atau sunani nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah mewajibkan di dalam kitabnya, memfardukan. Kalimat ini dipilih oleh Imam Syafi'i, kalimat fardu bukannya sekedar wajib, karena ada sebagian mazhab membedakan antara fardu dengan wajib. Fardu lebih tinggi daripada wajib. Jadi supaya tidak ada yang mengatakan kan cuma wajib, tidak sampai fardu. Sebagaimana sering kita kan cuma sunat, tidak sampai wajib. Kan cuma makruh, tidak sampai haram. Kan cuma mubah, tidak sampai sunat dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita tidak. Ya, kita bukan mengingkari ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah. Nah, ada. Cuman itu bukan jadi patokan. Bukan jadi patokan utama. Patokan utama adalah perintah dikejar, larangan dijauhi. Ya, kalau kita perintah coba dikejar, dilaksanakan, dan larangan dijauhi. Ketika tidak sanggup mengerjakan perintah, baru kita katakan baru cuma nyesal ya, bukan cuma sunat. Ya. Ibaratnya kalau wajib untungnya 100 juta, sunat untungnya 50 juta. Ini untuk mengobat hati kan cuma 50. Tidak rugi nih, untung yang ditinggalkan. Dibilang cuma 50 juta, ya macam banyak duit aja kita. Ya begitulah. Artinya wajib dengan sunat itu Masya Allah. Ya, tetap menguntungkan. Dan makruh dengan haram bila dikerjakan tetap merugikan. Cuman ketika kita terlanjur melakukannya, Ustaz kamu merokok kan cuma makruh. Misalnya, cuma makruh kan tidak sampai haram. Itu mengobati hati. Jelas? Jelas enggak? Jangan dari awal saya wajib merokok. Apa sebab? Karena cuma apa? Makruh. Pak enggak setuju makruh, Pak. Haram nampaknya ya. Ini mazhab yang makruh nih, Pak. Iya, mazhabnya makruh. Misalnya kan artinya itu. Jadi bukan untuk sengaja meninggalkan perintah dan bukan pula sengaja untuk melanggar larangan. Kita mengetahui hukum-hukum itu bukan untuk menyengaja meninggalkan yang halal perintah karena alasan sunat, dan bukan pula menyengaja melanggar larangan dengan alasan cuma makruh. Jelas? Jadi cuman itu maksudnya mengetahui hukum-hukum itu. Ketika ada yang bertanya, Ustaz saya terlanjur hobi merokok misalnya. Bagi Ustaz yang mazhabnya makruh, tidak apa-apa Pak, kan cuma makruh. Itu ya, terlanjur masalahnya. Tapi besok saya tidak merokok lagi. Itu bagus. Itu sunat.
dikejar itu. Bagi yang mengatakan merokok itu makruh. Kalau haram, apa Pak bilang? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi bukan menafikan hukum-hukum fikih, jangan salah paham. Kadang-kadang kita bilang ya orang-orang ngaji sunnah itu tidak paham fikih katanya. Iyalah tidak apa-apa. Nah. Kalau fikih untuk meninggalkan perintah memang kita tidak paham lah. Kalau fikih untuk melanggar larangan kita memang tidak paham. Tapi kalau fikih untuk mengerjakan perintah, fikih untuk meninggalkan larangan, itu yang kita insya Allah pahami. Dan itu yang dibimbing kita oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengatakan babu fardillahi fi kitabihi ittiba'a sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana Allah memfardukan dalam kitabnya untuk mengikuti sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi fardu, bukan wajib lagi. Di atas wajib bagi yang membedakan antara wajib dengan fardu. Jelas? Alhamdulillah, kalau jelas selesai. Lanjut. Kita berhenti pada alinea 240 kemarin, sekarang kita sambung dengan alinea 241. Qala rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa hakadha sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli man imtahanahu lil iman. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan, mengajarkan pada setiap orang yang diuji olehnya keimanannya. Jadi ada istilah, boleh tidak menguji keimanan orang? Hah? Boleh? Kalau keislaman? Ya diuji lagi. Dia sudah syahadat. Dia menguji keimanan, karena iman tingkatan lebih tinggi. Maka Nabi menguji iman seseorang dengan sunnah tadi alaihi salatu wassalam. Wa hakadha sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan untuk menguji iman orang itu dengan apakah dia bersaksi beliau sebagai rasul atau tidak. Jelas? Sebab kalau dia tidak mengakui dia sebagai rasul, berarti tidak mengikuti apa yang diwajibkan Allah dalam kitabnya, mengikuti sunnah Nabi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menguji dia imannya, tidak cukup dengan atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang dicintai, diharap, kita tawakal kepadanya, yaitu bahasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Cukup? Tidak. Ini baru berkaitan dengan masalah mentauhidkan ibadah atau mentauhidkan Allah dalam ibadah, tapi kita belum mentauhidkan Nabi dalam ikutan. Kita sekarang ini subhanallah, kenapa kita terpecah belah, kenapa kita terserak-serak? Karena ikutan kita tidak bertauhid dalam mengikut. Betul? Kita tidak bertauhid dalam mengikut. Jelas Pak? Jadi ikut juga katanya, cuma jalannya lah lain, itu masalahnya. Dia ikut Nabi enggak? Ikut. Kemana? Ke Bangkinang. Cuman satu, ikut jalan. Hah? Apa nih jalan tuh? Pekanbaru? Bangkinang jalan utama. Ada yang coba jalan naik ke Kotogaro dulu. Jakarta Sakti pergi Kotogaro. Akhirnya, kata orang kita terpancut di apa namanya, di Duri. Iya, apa jalan apa namanya dari Kotogaro menuju Duri? Kotonopan, Petapahan. Nah, Petapahan sini loh Pak. Kota Batak, masya Allah. Bapak masya Allah perlu diapresiasi ya. Tidak bawa pula nih Pak. Tidak apa-apa uang kecil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maaf lupa pula saya. Baik, berkasih masker enggak Pak Sula ya? Ngutanglah dulu Pak ya. Baik, ingatkan besok ya. Beliau dapat hadiah. Entah apa saya enggak tahu. Lihat aja nanti. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada yang coba ngikut jalan lain.
Karena ngikut jalan lain itu akhirnya kalau kita berserak, yang lain dah sampai sampai ke Bangkinang, yang lain mana kawan? Di teleponnya, maaf saya sudah sampai ke sampai ke kota apa tadi nama Pak? Kota Batak katanya. Kota Batak ke Bangkinang tambah jauh tambah dekat. Dia jauh. Kalau tambah jauh sesat atau lurus? Sesat. Kalau sesat menderita atau berbahagia? Nah, itu masalahnya. Akhirnya nanti yang terjadi apa? Tunggu kami. Kalau tidak kalian tunggu, kalian saya digertak itu. Iya tak? Atau kalian datang ke sini supaya kita bersatu. Iya kan? Dipaksanya yang ke Bangkinang yang sudah sampai untuk jemputnya ke Kota Batak. Habis waktu enggak? Habis itu sampai bertemu di Kota Batak, kelahi atau peluk-pelukan? Kadang kelahi. Ayah udah lapar nunggu Anda di Bangkinang belum makan-makan sampai sekarang. Suruh lagi jemput. Besok jangan ikut lagi ya katanya. Akhirnya tidak ikut ngaji lagi. Kaum muslimin dan muslimat. Ini sebabnya berserak kita. Sebab tidak mentauhidkan ikutan kita. Karena tauhid itu wajib hukumnya. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Nabi dalam mutaba'ah. Tafsirnya sama, dia sama-sama menuju Bangkinang. Kan banyak jalan menuju Roma, ya. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Bangkinang. Akhirnya tempuh jalan masing-masing. Ada yang pula buat perkalian 10 itu adalah hasil 8 tambah 2 10. 7 tambah 3 10. 2 kali 5 10. Ini main akal-akal. Agama itu bukan tidak rumus begini. Kalau bisa begitu tidak ada Rasul diutus. Ada yang tidak sesuai perkalian itu, ya menurut kita tidak sesuai, tapi menurut ilmu Allah sangat sesuai. Seperti Allah di aras, menurut perkalian kalau pakai teori tadi tidak masuk. Kalau di aras berarti membutuhkan aras. Ternyata Allah tidak membutuhkannya, tapi dia bersemayam di atas aras. Kalau seandainya Allah di atas aras, berarti aras lebih besar. Kenapa? Karena singgasana raja lebih besar dari raja. Ini kias lagi. Karena ilmu yang terbatas tadi. Jelas ya? Akhirnya kita, kami ikut Nabi. Nas ini sahih. Hadis Nabi ini sahih, tapi maknanya lain. Gimana pula antum paham bahwa makna yang dituju oleh Nabi tanpa menanya ke Nabi alaihissalam? Seolah-olah Nabi tidak pandai bahasa. Nah, ini tuduhan ini banyak. Ini Nabi tidak pandai bahasa Arab. Iya. Jadi bahasa Arab Nabi itu harus dipalingkan, ditakwilkan semuanya. Sebab dia tidak jelas bicara. Nabi tidak jelas bicaranya. Padahal Nabi Allah sebut dengan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Nabi itu untuk menjelaskan apa yang Allah turunkan pada mereka. Nah, kalau keterangan Nabi belum jelas dan kadang-kadang harus perlu penjelasan yang bertolak belakang dengan keterangan Nabi, itu yang ikut Nabi. Ini yang saya tidak paham itu. Kalau ini memang tidak pakai kita di sini. Kalau fikih yang seperti ini yang dimaksudkan, saya memang keluar dari nama fikih. Tapi kalau fikih itu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Kedua, pemahaman as-salafus salih yang mereka direkomendasikan pemahamannya oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini yang kita coba. Walaupun catat ya besar-besar Pak Edi. Kan masih ingat perkataan saya, orang yang berada di lingkungan yang benar tidak selamanya benar. Boleh salah? Boleh salah? Ya salah kita aku saja. Jangan berbantah pula. Pokoknya kami benar, tidak boleh salah. Jadi Nabi kita. Jelas? Yang berada di jalur yang benar bisa saja tergelincir. Atau larinya terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, terbalik Pak. Pecah ban terbalik. Makanya jangan terlalu kencang. Ini baru belajar 3 hari sudah kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia. Sudah Ustaz ini kajiannya tadi banyak salahnya itu. Subhanallah. Kalau memang ada salah duduk sama Syekh itu, seperti teman saya orang Cina itu. Ya, duduk sebangku dari kampus menuju Masjid Nabawi, Bang. Jadi dalam saya duduk sebangku dengan dia. Dia mulai cerita, Syekh Huzaifi tidak salafi. Syekh Huzaifi tidak salafi. Padahal mereka imam-imam Masjid Nabawi. Subhanallah. Akhirnya nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak salafi. Kenapa? Ada kesalahannya. Ada
kesalahan dan kekeliruannya, yang kadang-kadang kita yang salah memahaminya, padahal bahasanya masih belum fasih bahasa Arabnya. Ini yang masalah, ini terlalu kencang namanya, walaupun dia sudah mulai berada di lingkungan yang benar, cuman larinya kencang. Sama pertama saya bawa motor dulu. Nah, ini cerita lagi jadinya. Ya, bawa motor, curi-curi, ambil dapat kunci digantung, ya bawa. Digas langsung gigi satu, manjat ke, manjat tebing saya. Jadi pakai yang pertama tuh manjat tebing. Tonton manjat pohon kelapa kan? Nah, saya lebih tinggi, manjat tebing. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat terlalu gasnya terlalu tinggi. Makanya kalau walaupun berada di lingkungan yang benar, berada di jalan yang benar, berada di manhaj yang benar, tidak harus selalu benar. Sekali-kali ada salahnya. Jelas Pak ya? Anak-anak? Belum ya? Belum. Pandai menjawab, Masya Allah. Baik. Jadi begitulah Nabi SAW menguji orang beriman atau tidak dengan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, dan harus dipahami. Ini masalahnya kita mengucapkan dua kalimat ini ringan hari ini karena konsekuensinya tidak kita pahami. Kalau sudah bersaksi Muhammad Rasulullah, apa sih payahnya bagi Abu Jahal? Apa payah bagi mereka? Sebagaimana orang-orang munafik di Madinah dulu ngaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang munafik kenapa mengucapkan? Karena mereka tidak punya kekuatan. Abu Jahal kenapa dia tidak mau mengucapkan? Karena dia punya kekuatan. Jadi ketika orang Islam lemah, yang lahir orang-orang kafir, nampak kafirnya. Ketika umat Islam ketika umat Islam kuat, yang lahir orang-orang munafik. Maka antum lihat sendiri. Dulu orang-orang munafikin kita ada di sini. Ada di negeri kita? Ada enggak? Bisa ditangkap. Ramai. Nah, dulu sembunyi-sembunyi, ya tak? Dulu sembunyi-sembunyi. Mungkin ngajinya di hutan. Enggak tahu hutannya. Hutan kayu. Enggak tahu. Jakarta. Nanti pergi Jakarta, tanya hutan kayu. Jakarta Timur. Ngajinya di hutan? Di hutan? Enggak ada yang pernah di Jakarta. Kesian. So, sekarang payah pula ke Jakarta. Musim pandemi pula kan. Baik. Jadi ngajinya di hutan dulu. Di hutan, tahu hutan? Makanya pemburuan bersemak. Nah, ada pengajian hutan kayu waktu sekolah kuliah Libya dulu. Untung saya tidak tertarik gitu. Karena ngajinya di hutan. Wah, ada di kota ke hutan pula ngaji. Akhirnya keluar. Sekarang yang ngaji-ngaji itu keluar sekarang. Sebab apa? Umat Islam lemah apa kuat, Pak? Lemah apa kuat? Sangat lemah. Apa pasal? 1 sampai Kotogaro, sampai sebagian sampai Kinal, sampai sebagian sampai pula Kampar Kiri Hilir. Akhirnya jalannya sama. Saya nak tempuh jalan Kubang Raya. Akhirnya terpeleset sampai ke Kota Raja. Terus kemana? Lipat Semalinyang, lipat kain, terus sampai nanti ke Kuansing dia. Cepat sampai. Akhirnya terpaksa minsak belok Payakumbuh sana. Baru balik lagi ke Bang Kinang. Lambat. Jelas tuan? Padahal sudah jelaskan kalau nak ke Bangkinang, komandan kita kan jelaskan. Jelas kan? Nih komandan kita, Bangkinang jalan ini. Berapa? 55 km. Alhamdulillah sebagian sudah ada highway-nya. Tentu highway-nya Pak. Bahasa Morajale itu. Iya. Nah, baru belum separuh Bang, baru sepertiga. Nah, insyaallah mudah-mudahan 2021 nih semoga Allah berikan taufik, mudah-mudahan sampai ke danau nanti ya. Dan mulai pula di Bangkinang. Insyaallah taala. Dulu 2 jam ke Bangkinang, sekarang 1 jam dah. Enggak, 1 jam setengah sekarang. Besok insyaallah 2 jam. 1 jam. Tapi kalau Bapak lewat, salah lewat mau ke Bang Raya padahal sudah disuruh di sini, enggak mau. Alasannya apa? Sini macet katanya. Padahal tidak macet tiap hari. Jadi oleh itu kaum muslimin muslim mengikut Nabi SAW menyelamatkan kita. Maka konsekuensinya adalah mengikut Nabi dalam hal besar dan kecil. Kecuali tonton berhalangan
maaf Ustaz, saya belum sarapan dan tidak kuat jalan. Sarapanlah dulu, tapi jangan rubah jalan. Ini gara-gara nggak kuat jalan, ambil jalan lain. Itu yang keliru. Silakan aja. Makan dulu, berhenti. Tidak apa, paling terlambat setengah jam. Masih bisa tunggu enggak? Tapi kalau udah kesasar ke Kotogaro 2 jam, kadang tidak pandai juga lagi pulang lagi. Biasanya orangnya bukan orang asli sini, datang dari Aceh Utara kadang. Iya kan? Akhirnya terpaksa jemput ke sana, berapa biaya yang harus dihabiskan, berapa waktu yang harus dihilangkan, berapa tenaga, kadang berkelahi pula. Gara-gara kami tidak jadi acara. Akhirnya acara diundur 2 hari. 1 hari untuk mendamaikan yang berkelahi, 1 hari untuk menyusun kembali skedulnya. Kadang-kadang sampai 2 pekan pula, pasalnya narasumbernya sudah menanjuk pula. Allah musta'an. Jadi makanya kaum muslimin ini konsekuensinya. Bagi Abu Jahal mudah dia ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi saya munafik mat katanya. Tapi tidak, dia dalam posisi kuat sehingga tidak mau mengucapkan. Dan posisi kuat karena konsekuensinya kami ikut kamu. Karena utusan Allah. Allah itu tinggi bagi mereka, mereka beriman pada Allah. Abu Jahal beriman tidak pada Allah? Tidak beriman, Pak. Beriman dia tidak. Buktinya dia bilang wallahi katanya, demi Allah. Dia beriman pada Allah. Cuman kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian mereka beriman pada Allah tapi syirik. Macam sebagian kita di sini barangkali tidak ada, di Indonesia mungkin nggak ada kalau tidak bertebaran. Iya, bahwasanya beriman tidak pada Allah, beriman, cuman setiap tahun ngantar juga kepala kerbau. Karena ini tidak dianggap syirik. Karena tidak paham tauhid, akhirnya tidak paham syirik. Sama, kalau tidak paham sunnah, tidak paham mana bid'ah. Bercampur dia. Makanya jangan kenali bid'ah. Jangan kenalan dengan bid'ah. Kalau kenalan dengan bid'ah, nanti sunnahnya tidak tahu kita. Makanya orang mengira itulah yang sunnah. Makanya yang akrab dengan bid'ah digelar ahlu as-sunnah yang asli. Ya, yang suka bid'ah namanya ahlu sunnah asli. Yang suka sunnah dikatakan ahlu sunnah abal. Kan lucu kan? Karena saya geli, saya kadang mengatakan nengoknya orang yang mengikuti sunnah dari yang kecil sampai besar, ya, bahkan sampai pula tadi gasnya terlalu tinggi kadang kan, itu dikatakan ini ahli sunnah palsu. Yang setiap hari mempreteli sunnah, meninggalkan sunnah dari keyakinan sampai ibadahnya dianggap asli. Memang promosi ini berbahaya kaum muslimin. Ya, promosi. Makanya kadang-kadang promosi ini menyesatkan. Ya, kalau marketingnya luar biasa, Pak. Ini lebih hebat dari yang asli nih, Pak. Iya, murah lagi. Bapak beli yang asli 25 juta, Pak. Ini 2.500.000. Yang asli tahan 2 tahun, Pak. Seperempatnya payah harus inden. Kalau di sini seperempatnya tersedia. 25 juta mahal, 2,5 juta murah. Hanya beli yang 2,5 juta, toh tahannya juga sama katanya, hasilnya juga sama. Alhamdulillah 2 bulan rusak. Akhirnya pesan dealnya inden juga. Allah musta'an. Jangan tertipu dengan promosi. Maka di situ kita perlu selalu berilmu. Mohon maaf. Nah, itulah masalahnya, saya selalu panjang-panjang saya. Gimana cara merubahnya? Dan tuan-tuan nampaknya senang pula. Itu masalahnya. Baik. Qala rahimahullah. Beliau ingin buktikan, beginilah metodenya ulama setelah dan sebelum membuat suatu statement ilmu, mereka harus punya khabar dan riwayat dalil. Imam Syafi'i ketika mengatakan, beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertanya, menguji iman seseorang dengan 2 syahadat ini. Kalau tidak lengkap duanya, tidak berarti tidak beriman. Lalu dia beritakan, akhbarana Malik, telah mengabarkan kepada kami Malik. Ini sama ustaz sebut nama aja dia. Kan Malik kan ustaznya Imam Syafi'i. Coba tuan-tuan, telah mengabarkan kepada kami Dasman. Kurang enak rasanya. Ini urf. Jagalah, tidak masalah ya.
Ya, kalau di urf Arab dalam menceritakan bukan memanggil, menyebut nama itu tidak aib. Makanya alasan sebagian orang menambahkan Sayyidina dalam salat itu, ya rasanya nggak enak. Itu perasaan. Kalau di dalam bahasa Arab tidak ada masalah. Buktinya awak nyebut nama Allah sembarangan aja. Allah katanya. Dipanggil ya Allah gitu ya. Kada ada yang bilang ya Sayyidunallah, wahai Sayyid kami Allah. Tidak ada. Jadi jangan main perasaan beragama tuh. Nanti salah rasa, akhirnya kaya rasa. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi agama itu tidak dengan perasaan. Banyak yang sesat gara-gara perasaan. Jadi oleh sebab itu, kalau memang karena perasaan gak enak, harusnya kita lebih gak enak lagi bilang sama Allah, sebut nama. Lebih gak enak lagi sama orang tua. Semalam kami baca hadis, yaitu Urwah bin Zubair meriwayatkan hadis dari ibunya. Dia bilang, akhbaratni Asma bintu Abi Bakar. Mak dia sendiri bilang Asma binti Abi Bakar gitu. Kalau sempat dibaca oleh orang cuma betul-betul tidak beradab nih Urwah. Tuan-tuan, ini satu dari 7 ulama tabi'in yang paling terkenal ya di Madinah, bilang antum tidak beradab sama maknya. Hah? Jadi bukan adab itu ada yang sifatnya syar'i, ada pun yang sifatnya urfi. Dalam uruf mereka itu tidak masalah. Tapi dalam uruf kita harus sebut Ustadz Dasman. Kalau tidak dicatat nanti antum udah mulai ya udah mulai tidak hormat sama ustadz ini. Itu perasaan kita mau, dan itu tidak masalah, bagus itu. Kalau orang Arab biasa panggil sama suaminya, misalnya Fatimah nikah dengan Dasman, dia biasa manggil ya Dasman, biasa, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita dan carego juga ya bilang harus panggil abang, udah gitu ya, abang, mas, kakang, aa dan sebagainya. Itu uruf yang bagus juga, tidak ada masalah, jelas. Tapi biasanya yang lebih tinggi bagi mereka itu adalah memanggil dengan panggilan ya Habibi, atau ya Aba Abdurrahman, ya Abu Ahmad. Demikian juga manggil istrinya. Tapi kalau panggil nama, ya ada hal kadang-kadang panggil nama. Kalau orang kita dulu sebut nama ayah, salah sebut harus digigit lidah sampai hampir putus pula. Itu orang tua kita dulu ngajar kita beradab pada orang tua, dan itu bagus insyaallah, tidak ada masalah. Karena al-a'raf muhakkama, al-adat muhakkama, dan ini tidak ada aturan khususnya dari syariat insyaallah taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhbarana Malik, telah mengabarkan kepada kami Malik, yaitu Imam Malik ibn Anas, naam, Imam Dar Hijrah Abu Abdullah, salah satu dari imam mazhab yang 4 yang mu'tamad. An Hilal ibn Usamah, dari Hilal ibn Usamah Al-Madani Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar Al-Madani, keseluruhnya adalah thiqah. An Umar ibn al-Hakam, dari Umar ibn al-Hakam. Di sini Imam Malik, subhanallah, seperti yang akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i, tersilap mengucapkannya, atau dia tidak hafal namanya. Dia sebut Umar ibn al-Hakam, pada adalah Muawiyah ibn al-Hakam dalam riwayat yang masyhur. Naam. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jariyah. Saya datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang budak wanita yang belum balik. Jariyah adalah anak perempuan ABG istilahnya tuh kita. Anak baru apa? Anak baru gedang. Anak baru gede ya. Ya gede itu juga bahasa Jawanya, kalau kita baru gedang. Anak baru gedang. Nah, sama. Tonton malu pula mengucapkan baru gedang. Mereka tidak malu bilang baru gedang. Nah, asal dari Jawa bagus, asal dari Sumatera kurang bagus. Nah, anak baru godang. Baru godang. Nah. Taib. Jadi kalau jariyah umumnya diitlakkan bagi hamba sahaya perempuan, dan pada asalnya adalah yang belum balik. Makanya kalau ada yang berdalil dengan hadis jariyah, datang jariyah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta, lalu dipegangnya tangan Nabi, dibawanya keliling Madinah. Keliling Madinah dulu kan kecil Madinah tuh, sebesar pekarangan Masjid Nabawi sekarang.
Jariyah, lalu sebagian orang mengambil dalil di sini boleh nak bersalaman laki-laki di perempuan yang bukan mahram dengan hadis ini. Wallahu alam, ini istidlal yang keliru. Ya, sebagian ada yang berdalil ke sini. Apa sebab? Dia lupa bahwa makna jariyah A, B, G, anak bau godang. Anak bau godang, artinya belum balik. Kalau belum balik, boleh dia? Boleh pegang tangannya? Boleh digandeng? Cium aja boleh kok. Gendong aja boleh. Ya tak? Tidak boleh, Pak. Ya, tapi kalau berbahaya jangan, Pak. Nah, kalau berbahaya jangan. Artinya dicium boleh, dipegang boleh, digendong boleh, dipangku boleh. Ya tak? Boleh kan? Anak yang belum balik. Tapi kalau tuan-tuan yang termasuk yang agak ada kelainan, jangan. Nah, ini maksudnya yang normal. Nah, normal, karena belum rata-rata belum ada syahwat pada anak yang belum balik. Tapi yang punya kelainan enggak, sama bayi aja dia ma'udzubillah. Iya, Pak? Masih ingat robo gede? Enggak tahu. Alhamdulillah. Enggak baca berita, Pak, itu maksud. Iya. Alhamdulillah, kalau baca berita ini bikin susah kita. Pencurian, pemerkosaan, penjambretan, perkelahian, na'udzubillah. Enggak usah baca berita ya. Kalau baca berita, inna lillahi wa inna, karena ini satu-satunya yang paling valid beritanya. Ya, kebanyakan koran itu yang paling valid beritanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selebihnya banyak hoaxnya, banyak bumbunya minimal. Ya, korupsi 1 juta dibilangnya 1 miliar misalnya, na'udzubillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi jariyah tadi adalah yang belum balik. Maka Nabi bawa dia. Dan hadis ini, kemudian makna ini didukung oleh hadis yang banyak. Bahwa dilarang berjabat tangan laki-laki dan perempuan. Bahwa hadis Aisyah radhiyallahu anha, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qad. Nabi tak pernah tangannya menyentuh tangan perempuan manapun. Jelas ya? Oleh sebab itu kaum muslimin istidlal, kadang-kadang hadisnya sahih tapi cara pengambilan dalilnya yang tidak sah. Jadi hadisnya sabit. Nah, dalam Sahih Bukhari dah. Kalau ada Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, wa man ana, kemudian faqultu ya Rasulullah, selalu saya katakan saya bawa jariyah, anak hamba saya yang belum balik, perempuan yang belum balik. Faqultu ya Rasulullah, saya katakan ya Rasulullah, alayya raqabah. Saya, mohon maaf tadi pada asalnya ya, berarti kadang-kadang diitlakkan pula pada yang bukan, yang sudah balik, tajawuzan, karena masih kecil tapi sudah balik. Misalnya kan kita juga ada anak-anak kita yang perempuan masih SD sudah balik, disebut anak-anak atau tidak? Saya ulang lagi. Kalau anak SD sudah balik, umur 10 tahun, dia sudah haid. Dia sebut emak-emak atau anak-anak? Serius ini? Anak-anak kan? Sekalipun udah nikah. Di Indonesia tidak bakal terlihat. Sebab ini pelanggaran undang-undang. Dan nikah pun masih disebut anak-anak. Kecuali antum udah tahu dia gendong anak dia sendiri. Ya lah. Makanya ada istri saya punya teman di Madinah waktu itu, orang Arab. Anaknya, dia umur 20 tahun atau 21 tahun sudah punya cucu. Kaget bapaknya. Awak 61 tahun belum dapat cucu. Ya, umur 21 tahun dapat cucu. Ceritanya gimana? Ya, saya penasaran juga. Ini tanya sama istri, rupanya dia umur 9 tahun dinikahkan oleh orang tuanya. Pas umur 10 dapat anak perempuan pula. Ketika dia rasakan bahwa menikah itu luar biasa bahagia, pas anaknya umur 9 dinikahkan pula. Cepat balik nampaknya keluarga ini. Nah, ini bagus ini. Bagus ini yang begini. Pas setahun dapat pula anak. Berarti neneknya tadi umur berapa? 10 tambah 10, baru 20 tahun lebih. Cobakan nanti. Silakan dicoba, tuan-tuan. Jadi kalau ada anak perempuan kita umur 10, 9, nikahkan. Mau enggak? Masuk penjara itu masalahnya.
Insya Allah kita rubah undang-undang itu nanti, insya Allah akan berubah dalam waktu yang tak lama lagi, insya Allah. Iya, karena kata penyair, kullu ma huwa atin qarib, yang datang tuh lebih dekat daripada yang sudah pergi. Insya Allah aman tuh. Kalau saya presiden, tentu tidak yakin tuh masalahnya. Kayak Ustaz ini tidak yakin jadi presiden, tak apalah. Kalau gitu apa boleh buat lah. Kawan aja tidak yakin, apalagi lawan. Baik. Faqultu ya Rasulullah, alayya raqabah. Ya Rasulullah, saya punya kewajiban membayar, menebus diat, yaitu berupa hamba sahaya. Karena mungkin, tapi ini tidak disebutkan apa alasannya, saya lupa, tidak pernah juga membaca apa alasannya di sini, tapi mungkin saja sumpah. Kan sumpah itu kan dibayar dengan tiga salah satu dari tiga, memerdekakan atau beri makan orang fakir miskin 6 orang, atau berpuasa 3 hari, atau bisa saja dia berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, juga harus bayar qada, atau bisa saja karena kasus pembunuhan dan sebagainya. Di sini tidak jelaskan apa sebabnya, wallahu taala alam. Jadi saya punya kewajiban membayar kafarah raqabah, yaitu hamba sahaya. Afa utiquha, ini anak kecil, anak perempuan ini, hamba saya perempuan ini cukup tidak sebagai, artinya kalau saya merdekakan dia, lunas tidak utang saya, utang syar'i ini kepada agama? Kata Nabi SAW, Nabi tidak langsung mengatakan iya, sebab kalau orang-orang dewasa kan tidak perlu diuji lagi kan, ini anak dah beriman apa belum? Faqala laha Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, Aina Allah. Ini hadis menakutkan bagi kaum khalaf ini. Tapi hadis ini diterima dengan lapang dada oleh kaum salaf, karena mereka paham bahasa Arab dengan benar. Ya, Aina Allah, di mana Allah. Lalu datang kita hari ini, jangan ditanya di mana Allah. Nabi nanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Coba pula untuk mengatakan Imam Muslim tak pandai menilai hadis-hadis ini baik. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini aina Allah, di mana Allah itu sudah masyhur di kalangan as-salaf dan banyak dalam riwayat yang sahih. Dan Allah sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan tunjuk kita yang mengingkari Allah di mana. Jangan tunjuk Allah ya di mana katanya. Pas bicara, tawakal pada Allah. Tapi jangan ditunjuk, gigitnya. Ya, dulu kalau lewat di depan kuburan jangan tunjuk ya. Kalau gigit, kalau tertunjuk kuburan, gigit sampai lokam. Tahu lokam? Enggak tahu tuh. Tolong terjemahkan Pak Edin. Hah? Berbekas itu enggak bahasa khusus, Pak. Diiris berbekas juga, dipukul berbekas juga, gigit sampai lekam. Ada terjemahannya bahasa Indonesia? Enggak ada, masukkan kamus ini. Iya ada. Sudah masuk dalam KBMI itu, kamus besar kamus KBMI, kamus besar KBBI ya, kamus besar bahasa Indonesia. Lekam, cari nanti ya bab lekam. Tonton aja, terlambat buka kamus. Cek gitu di Google, lekam. Ya, enggak ada bahasa Indonesianya, berbekas enggak pas. Nah, sampai luka enggak juga. Memang enggak boleh luka, gigit tangan. Jadi setiap tunjuk nanti terserah yang di atas. Tidak pernah orang mengatakan itu ketentuan yang di mana-mana, nggak ada. Atau ketentuan yang tidak bertempat, nggak ada. Semuanya bilang ketentuan yang di atas. Ini yang lucunya kaum muslimin dan muslim. Fitrahnya, gerak tubuhnya, hatinya, lisannya menunjukkan Allah di atas. Pas, nggak sengaja ya. Tapi pas mulai ngaji, hilang itu di mana? Allah SWT, Al-Quran, hadis, riwayat yang ijma' dari kalangan as-salafus salih, al-qurunul mufaddalah, kemudian fitrah kita sendiri, akal kita sendiri, kemudian gerak tubuh kita sendiri, semuanya mengarah ke atas. Coba lihat, siapapun nanti bicara, Ustaz, saya sedih sekarang. Apa sedih? Apa sedih? Istri saya itu luar biasa, Ustaz. Kenapa? Pandai cari duit.
Pandai cari duit, dimanapun saya simpan dapat sama dia. Dimanapun saya simpan dapat sama dia. Lalu antum nasihati kan oleh ustaznya, ya Pak, begitulah ketentuan Allah untuk hamba-hambanya. Ya tawakal saja pada yang di langsung itu otomatis, sambil nunjuk pula kan, sudah Allah yang di atas. Dalam keadaan apapun Pak, jangan lupa pada yang di atas, minta pada yang di atas. Tidak ada yang bilang minta pada yang tak bertempat. Iya, saudara, salah saya? Salah saya? Coba lihat nanti, diamati siapapun yang bicara termasuk saya. Kalau sudah nyebut ya Allah, gitu ya, langsung tuh Allahumma, ya kan? Dan memang itu yang diajarkan Nabi SAW ketika di khutbah di Arafah, khutbah Jumat, dia bilang Allahumma fashhad. Kemana tunjuknya? Allahumma fashhad. Kemana? Enggak, langsung Allahumma fashhad, sambil nengok pula ke atas, hatinya juga ke atas. Apalagi malam kemarin Isra Mi'raj, cerita Nabi ke, iya tuan-tuan, Masya Allah, tidak ada peringatan sini saya, makanya lupa tuan-tuan. Pas ngaji Isra Mi'raj, baca hadis panjang, hadisnya panjang, banyak riwayatnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, panjang itu. Nabi naik ke langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihissalam, naik langit kedua, ketemu Nabi Isa alaihissalam, terus sampai ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Cerita. Setelah itu terus ke Sidratul Muntaha. Nabi ditinggalkan oleh Jibril situ. Ini Nabi dikhususkan dengan makam ini. Taib, turun perintah salat 50 kali salat dalam sehari. Awak 5 dah lome kita buatnya, lemas kita buat. Akhirnya turun dari atas. Ngapain Nabi tadi di atas? Yang menerima perintah dari siapa? Allah, berarti ya di atas. Oh, sekali tidak cukup bukti Ustaz. Turun lagi, ketemu Nabi Musa. Nanya, Musa memang kritis. Kita belajar dari Bani Israel. Bani Israel itu kritis. Makanya hari ini orang-orang Bani Israel itu suka meneliti. Walaupun penelitiannya banyak yang merusak. Banyak merusak. Jelas tuan. Kalau menurut indeks dunia, seluruh penelitian negara Arab Timur Tengah sebanding dengan penelitian bangsa Yahudi. Jadi awak termasuk bangsa, tapi jangan nggak gembira pun. Orang Arab itu penyogan, orang Arab pemalas. Rupanya UNDP buat data pula, bangsa paling pemalas di dunia adalah ya, orang kita kan sudah mendapat data itu, ternyata orang Arab itu pemalas ya katanya. Lupa dia. Dia nunjuk ke satu dengan jari satu, 3 nunjuk dirinya sendiri. Jadi orang Arab pemalas. Di mana kau dapat? Karena penelitian orang Yahudi sama dengan penelitian seluruh negara Arab Timur Tengah. Itu buktinya orang Arab pemalas. Maka tidak boleh kita ikut orang Arab lagi, kadrun. Nah, lalu kita lihat lagi, ternyata bangsa paling pemalas di dunia adalah bangsa. Ini kata entah benar dan tidak, tolong diteliti lagi tuan-tuan. Iya, Pak Gus Dur kan pernah bilang ketika menyebutkan karakter bangsa-bangsa, apa katanya? Jepun banyak kerja, sedikit bicara. Cina banyak bicara, banyak kerja. Disebut macam-macam. Habis itu tanya semua wartawan, terus orang Indonesia gimana Gus? Indonesia lebih unik lagi katanya. Indonesia lebih unik lagi. Ya, orang Indonesia itu hebat. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Lain yang bicarakan, lain yang dikerjakan. Makanya kita ini subhanallah, bukan sulit maju lagi, tidak akan maju kalau masih begini. Bukan sulit maju lagi, tak akan maju. Apalagi kalau nak naik harus pijak kawan. Kapan pula akan majunya? Saya bilang sama kawan kita,
selama masih panjat pinang favorit kita. Nah, serius, selama panjat pinang masih favorit kita di perayaan-perayaan besar, kita tak akan maju. Rubah panjat pinang tuh. Jangan lagi ke atas, ke sungai. Ya, jadi memang kompetisi yang fair, jujur ya, tidak menyusahkan orang. Jadi kayak apa? Masing-masing naik di atas batang pinang yang sudah dikasih oli itu kan. Siapa yang berani sampai ke ujung, dia pemenang. Insya Allah tidak akan ada yang sampai kayaknya. Cuma pas jatuh kan aman kan? Pas jatuh insya Allah aman, kecuali dia terantuk dengan batang pinang itu. Ini enggak, nak naik jatuh pijak kawan. Semakin ke bawah semakin terpijak. Maka akhirnya di Indonesia ini semakin rakyat kecil kita semakin terpijak karena filosofis panjat pinang. Ceritanya panjat pinang padahal panjat orang. Iya filosof. Makanya lain yang dikatakan, lain yang dia kata panjat pinang, yang dikerjakan panjat orang. Contoh Pak, betul Gus Dur tuh. Betul dia bilang. Lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan. Yang dikatakan apa acara kita? Panjat pinang. Terus yang disusun siapa? Orang. Akhirnya sebenarnya yang dikerjakan panjat orang, bukan panjat pinang. Jelas. Nah, kita rubah ya. Jangan pandai mencemooh orang. Memang orang yang paling sedikit karyanya biasanya paling berprestasi dalam mencemooh. Asli. Yang paling tidak berkarya paling suka mencemooh. Sebab apa? Dia tidak punya karya. Akhirnya diruntuhkan karya orang. Itu pandai juga mencemooh. Maka coba buat penelitian. Ini bagus juga nih para peneliti di bidang sosial, silakan, atau di bidang psikologis. Orang yang suka mencemooh biasanya kurang prestasi. Orang banyak prestasi, paham dia nilai sebuah prestasi. Bah sampai keluar dalam pepatah Arab, la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawil fadli. Tak akan mengerti kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan. Jadi tuan-tuan kalau tengok orang nanti sukanya mencemooh orang, pada umumnya tidak punya karya kecuali pencitraan. Kecuali pencitraan. Jelas? Cukup? Belum selesai hadisnya. Nah, lalu katanya, aina Allah, di mana Allah? Imam Syafi'i sendiri berhujjah dengan hadis ini dan tidak mempermasalahkan di mana Allah SWT, karena sudah ma'ruf. Allah sudah jawab sendiri ketika ditanya, aina Allah? Bis sama. Bukan ayat wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentangku maka katakan aku dekat. Tidak ada masalah, dia dekat kepada hambanya. Awak yang jauh. Kan makanya dipahami uslub bahasa Arab itu dengan bahasa Arab. Dia bilang dekat. Ya betul dekat. Apa sebab? Kemudian dekat itu ada dekat zat dan ada dekat ma'iyah, kebersamaan. Kaum muslimin dan muslimat, matahari ke kita dekat enggak? Kita ke matahari jauh, matahari ke kita masa jauh Pak? Sampai sinarnya ke kita, sinar kita sampai ke atas. Baik, oke lah. Matahari bersama kita, benar enggak? Matahari bersama kita, benar enggak? Benar enggak bersama kita? Dia di atas jauh sekali. Jadi kan benar enggak kalau dikatakan Allah bersama kita? Benar. Apa sebab? Dia sampai ke kita. Kalau boleh dianalogikan, katanya enggak boleh pakai akal katanya. Bukan enggak boleh pakai akal, gimana pula paham enggak pakai akal? Kita dituduh pula orang-orang ini enggak pandai akal, enggak berakal katanya. Gunakan sedikit otak ini paham katanya. Subhanallah. Memang Nabi dulu enggak pakai otak nih. Kalau orang-orang yang berilmu itu pasti cerdas. Orang cerdas belum tentu berilmu, tuan-tuan. Lucu orang kadang-kadang. Tak gunakan akal, gimana pula tak gunakan akal. Cuman bedanya akal itu pengantar, bukan pemutus. Jangan jadikan yang kecil jadi pemutus, yang besar jadi ikut. Kebalik nanti. Wahyu itu yang di atas. Baiklah, aina Allah? Dia bilang fis sama. Di fis sama'i.
di atas. Dah jelas itu. Di langit. Bacalah kamus nanti. Sama itu di mana? Sama di atas apa di bawah? Di atas. Ada orang bilang kalau di atas gimana? Ini kan masalahnya. Gimana? Ini pertanyaan gimana itu makanya marah besar Imam Malik ketika ditanya tentang itu. Bumi ini kan bundar. Ya tah? Ini kan salah satu alasan orang menolak Allah di atas. Bumi bundar. Taib, bagi orang Indonesia, oke lah, karena posisinya di atas dia. Di bola dunia itu kita bagian atas. Sah? Taib, yang bagian bawah apa misalnya? Amerika Latin, sah? Brazil, Argentina, Peru, Kolombia, dan sebagainya. Saya nak tanjang antum. Kalau antum katakan bahwasanya bumi bundar lalu dia kan sedang ke bawah di kepala gitu ya. Berarti langit bagi mereka di mana? Di bawah ya? Iya toh? Nah, siapa yang kenal dengan Messi? Pura-pura nak kenal aja tuh. Baju anak-anaknya gambar Messi saya tengok. Nomor 10 Messi, baju Barcelona. Jangan pura-pura nggak tahu tuh. Baik. Kalau nak kenal dengan Messi oke lah. Maradona dulu belum ngaji waktu Maradona, sekarang Messi udah ngaji, oke lah. Nggak kenal juga Maradona. Oh, masih nampak matanya bertandang malam. Baiklah kaum muslimin, tanya dong, Maradona mati ya? Sudah ya, nggak bisa telepon lagi. Yang masih hidup Pak. Nah coba. Messi kan, ya paham pokoknya. Mau nggak nelpon Messi sekarang? Tanya ke dia, sih, langit kamu sekarang di bawah apa di atas? Pasti jawabannya di atas. Silakan tanya aja. Ya Pak? Iya enggak? Bapak ragu Pak. Mau telepon. Pulsa masih ada Pak? Ya, pulsa masih banyak. Silakan telepon. Semua mereka nanti akan mengatakan Allah di atas. Kenapa antum masalahkan? Dengan bumi bundar dan sebagainya. Teori. Kalau tidak percaya nanti, kalau tidak percaya sama Messi, Messi pendutung orang kafirnya kan? Orang kafir kan? Oke lah. Kalau memang untuk ilmu, saya bayar tiketnya. Ngutang dulu Pak. Ya, saya tidak ambil duit itu. Ngutang dulu, tidak ada masalah. Saya bayar tiketnya, Anda nanti sampai di Buenos Aires. Ibu kota apa itu? Alhamdulillah, lulus. Argentina. Sampai di sana nanti, telepon saya bayar. Ya, saya bayar. Tunjukkan. Ketika telepon nanti saya akan bertanya. Ya Ustadz Adnan, langit Anda sekarang di mana? Pasti jawabannya di atas. Apa bayarnya? Jelas ya? Jelas. Makanya kaum muslimin, ada orang kadang-kadang kalau menggunakan akal terlalu berlebihan seperti tidak punya akal. Makanya kita jawab aja dengan fakta. Jawab dengan fakta. Antum sebutkan Alaska di bawah sekarang. Kita telepon orang di Alaska kalau ada sinyal. Mau Bapak pergi ke Argentina? Tidak, saya bayarkan tiketnya Pak. Nah, apa saya ngutang pun setelah itu tidak ada masalah. Ya, tapi untuk ilmu ini nanti sampai di sana, tapi jangan bohong Pak. Iya. Makanya kalau sempat langit mereka di bawah, lemas mereka tuan-tuan. Setiap hari ngelantung terus ya. Ngelantung terus dia. Makanya tidak ada teori ilmu bulat dan sebagainya. Maka jangan dahulukan teori kita dari firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah. Faqala la Rasul, faqala fis sama', faqala wa man ana. Tidak cukup dengan mana. Padahal dia tidak nanya atas hadina Allah. Itu yang tanyanya. Aina Allah? Allah di mana? Berarti dia kenal dengan Allah SWT. Allah di atas. Qala wa man ana. Lalu Nabi tanyakan, saya ini siapa? Qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'atiqha. Kalau begitu, merdekakan dia. Kenapa boleh dimerdekakan? Karena syaratnya raqabatun mu'minah. Mesti raqabah yang beriman. Mesti hamba yang beriman. Kalau tebusan-tebusan kafarat tidak bisa dengan hamba yang belum beriman. Maka Nabi menanya dua hal ini. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa huwa Muawiyah bin Al-Hakam. Tadi kata gurunya Umar bin Hakam. Berarti guru boleh salah? Boleh salah?
Terus karena salah Imam Syafi'i langsung tinggalkan Malik? Enggak, itu yang kita kaum muslimin. Ya, ternyata enggak habis ustaznya, banyak salahnya. Biasa kaum muslimin. Kalau kita tahu, bukan harus ditinggalkan guru, tetapi beritahukan kepadanya. Maka Malik rahimahullah silap dia, walaupun dia enggak turun derajatnya dengan kesalahan ini, enggak turun. Makanya menyebutkan kesalahan guru dengan maksud untuk meluruskan murid atau meluruskan maklumat, bukan untuk menjatuhkan, itu soal biasa. Karena sudah jelas dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya setiap kita banyak salah. Itulah tugas yang belakangan. Nah, yang begini saja, yang begini tidak berpengaruh. Nak Muawiyah bin Hakam, nak Umar bin Hakam, bahkan rajulun minas sahaba, sepakat ulama hadis tak pengaruh pada kesahihan hadis. Karena dia sahabat. Sahabat tak dikenal pun tak masalah. Lianna sahabata radhiyallahu anhum kulluhum udhul, tak ada masalah. Tapi tetap dijelaskan oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya tidak mendapat cap Syafi'i durhaka pada gurunya, tidak ada. Jelas? Karena Imam Syafi'i tidak mengatakan, ternyata Malik itu tidak apa-apanya dibanding saya. Tidak ada, dia bilang gitu. Makanya saya bilang pesan sama kawan-kawan, selalu murid-muridnya secara khusus, kalau sempat nanti, saya bilang, kalian itu lebih hebat dari saya tidak akan hasad dan dengki, tidak akan iri. Saya akan timbal bilang, misalnya namanya Ustaz Adnan, jadi muhaddis, bukan lagi Riau, bukan baru, Asia Tenggara misalnya, ya, Ustaz Dasman tuh gininya, baru tuh, gininya Adnan baru. Misalnya saya dengar itu, saya kan tinggal bilang, dia jadi muhaddis, dulu berguru sama, oh gitu ya, iya, muridnya saja seperti itu, apalagi, nah, gitu kan naik kita, jelas tuan-tuan, numpang aja standar di situ, apa salahnya, jelas. Dia tidak perlu ada iri, nak menjatuhkan kawan, na'udzubillah, jangan. Rusak hati kita, rusak pergaulan, rusak ukhuwah kita. Jelas? Atau misalnya teman sejawat saya, misalnya dia lebih banyak produktif, menulis, produktif, berdakwah, lebih hebat. Tinggal saya bilang aja, dulu saya sering makan dengan dia di Madinah. Dia selalu yang bayar. Ada masalah? Dah sering makan dengan dia. Coba tuan-tuan, pernah sekali makan saja sama Pak Presiden, Hafizullah. Bangga enggak? Terangkat enggak? Wih, ternyata dia pernah makan sama Pak Presiden. Gitu aja selesai. Maka hati selamat, kawan kita selamat, agama kita selamat, ukhuwah kita selamat. Jelas tuan-tuan? Jelas? Kalau sempat nanti, saya lebih duluan masuk surga, misalnya. Ya. Bilang sama Allah, ya Allah, itu dulu kami sama-sama dengan beliau. Kalau bukan kami yang angkat kasih kesempatan, tidak pernah dia ceramah di sini. Gitu. Bilang aja gitu. Allah Maha tahu kan? Allah Maha tahu. Minta amal soleh kita. Memberikan kesempatan untuk majelis ilmu itu kan amal soleh. Luar biasa. Tapi menghalang ngaji, amal taleh. Jadi ketika itu kaum muslimin, mungkin itu menjadi syafaat bagi kita. Jadi di dunia dan akhirat berguna daripada kita sibuk mencari kelemahan orang yang notabene adalah murid kita atau guru kita atau sejawat kita atau orang kampung kita atau satu alma mater dengan kita dan sebagainya. Jelas? Ibarat jualan, rapikan jualan masing-masing. Jangan sibuk merusak jualan orang, karena yang enak itu walaupun dirusak dikejar orang juga. Saya lihat banyak rumah makan terserondok, tidak tahu juga ya. Tidak di tempat ramai, tidak di tempat ramai, tapi orang tetap ramai. Dicari, karena enaknya. Bukan karena fasilitas dibuat di mall, tapi orang tidak ada masuk. Ya, dibuat di tempat yang besar, tapi orang tak ada. Ya, Pak. Ini terpaksa banting harga. Banting harga biar ramai orang banting harga. Kau tahu banting harga? Hah? Ya pandai-pandai lah. Kalau harganya harusnya 1 juta dikasih 200
ribu. Harusnya sunnahnya begini, dibuat sunnah yang lain. Itu jadi murah ya, Allah musta'an. Baik, jadi Imam Syafi'i tidak merendahkan guru, tapi meluruskan kekeliruan gurunya dan tidak merusak reputasi Imam Malik dan tidak merusak reputasi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa kadzalika rawahu ghairu Malik. Demikian juga selain Malik mereka demikian hadis. Wa adhunnu Malikan lam yahfaz ismahu. Saya kira Imam Malik itu tak hafal nama sahabat tadi, sehingga dia bilang Umar. Saya pikir dia bilang adhunnu, tidak pastikan juga. Karena begitulah adabnya pada gurunya. Jangan-jangan ada yang bernama Umar bin Hakam. Tapi yang masyhur para perawi lain meriwayatkan dengan nama Muawiyah ibn Hakam. Dan itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Asy-Syafi'i, "Fafaradallahu 'alan nasi ittiba'a wahyihi wa sunani rasulih sallallahu alaihi wasallam." Berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, lalu Allah fardukan kepada manusia dalam banyak ayatnya untuk mengikuti wahyunya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi angka pertama, Nabi menguji keimanan orang dengan iman kepadanya. Itu menandakan bahwa taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Kewajiban taat kepada kepada Nabi sama dengan kewajiban taat kepada Allah SWT. Dan bahwa iman baru dikatakan pada iman, tidak cukup hanya beriman pada Allah, mesti beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Yahudi tak mukmin, orang Yahudi Nasrani tak mukmin walaupun asli agamanya samawi. Ya kalau yang ardi memang tak muktabar memang. Jelas yang agama bikinan manusia apa namanya Konghucu, Nonghucu, Nenghicu ini tidak masuk. Yang ada yang samawi saja. Samawi itu yang muktabar. Cuman ketika mereka tak ikut Nabi Muhammad, berarti tidak ikut Nabi mereka. Karena Nabi mereka mewasiatkan untuk beriman pada Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya memerintahkan beriman pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak mau mengucapkannya? Karena mereka paham kalau diucapkan tak bisa lagi mengikuti agama selain Islam. Makanya ketika ada yang bilang kemarin, umat lain tiap hari mendengar orang azan. Sah? Tidak ada masalah. Ini sekali dalam setahun mengucapkan selamat Natal kok dipermasalahkan? Masih ingat alasannya Pak Haji? Kita bilang, yang azan itu umat Islam. Bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan Konghucu. Coba suruh orang Nasrani azan. Sekali saja, ribut enggak? Pasti ribut. Enggak percaya, coba aja. Suruh azan di hari Ahad nanti, azan di gereja, keluarkan suaranya keluar. Ribut enggak orang Nasrani itu? Ribut enggak? Ribut. Termasuk yang ngomong tadi, ribut juga nanti. Termasuk yang ngomong akan ribut juga. Berarti, kalau yang mengucapkan selamat Natal itu, orang Kristen, umat Islam perlu ribut? Tidak pernah ribut kita. Sebagaimana mereka tidak ribut mendengar yang azan itu umat Islam. Jelas? Jadi yang azan umat Islam, kenapa mereka ribut? Tidak mungkin ribut. Ya memang itu agamanya. Undang-undang dasar menjamin. Pancasila menjamin. Allah di atas segalanya menjamin. Tapi coba nanti azan di Kelenteng. Yang azan bukan orang Islam. Bahkan mungkin yang azan orang Islam pun akan dicari nanti. Kecuali yang sudah rusak-rusak kaum muslimin dan muslimat. Jadi selama yang azan itu orang Islam, mereka tak boleh ribut. Selama yang menyanyikan haleluya itu bukan orang Islam, umat Islam juga tidak akan ribut. Jelas? Yang ribut setelah santri-santri ikut Natalan, itu wajib ribut kita. Pasalnya apa? Bisa murtad mereka. Orang murtad kewajiban kita untuk menyelamatkannya. Ada rumah kebakaran, ribut enggak orang sekampung? Ribut enggak? Ayam aja bertelur satu ribut sekampung. Padahal datang rezeki, bukan? Ini hilang imannya. Wajar kita ribut. Tapi kalau orang Kristen Natalan, pernah kita ribut? Tidak ada kita ribut. Silakan Natal, tidak ada masalah. Orang Konghucu nak bakar tongkang, bakarlah sendiri. Kita juga tak perlu ini. Tapi kalau mau dengan nasihat kita, daripada dibakar, lebih baik sedekahkan. Ya tak?
Ya teman. Ya daripada dibakar lebih baik dikasih sama penelayan-nelayan miskin itu. Cuman mau enggak mereka? Belum tentu. Nah itu masalahnya. Karena itu, dan kita enggak mengganggu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, pahamilah agama ini dengan benar dan ketahuilah bahwa sesungguhnya iman itu tanpa beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sah. Oleh sebab itu kewajiban taat kepadanya sama dengan kewajiban taat kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga tidak ada lagi nanti pemilah-milahan ya dalam hal menerima atau menolak, bukan sisi derajat. Kalau derajat Al-Qur'an lebih tinggi dari sunnah, tapi di sisi ketaatan sunnah sama kuat dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada lagi pemilihan antara mutawatir dengan ahad, kecuali dari sisi kekuatan derajat, tapi dari sisi hujjah sama. Apakah dalam akidah, dalam ibadah, muamalah dan seterusnya, asal sahih dari Nabi menurut ahlus sunnati wal jamaah yang asli. Nah, terpaksa bilang asli lagi. Ya kan orang mengeluarkan stiker ini, terpaksa kita keluarkan bahwa menurut ahli sunnati wal jamaah yang asli adalah menjadikan sunnah sebagai hujjah seperti Al-Quranul Karim. Sudah jelas Pak ini? Nah, kalau sekarang udah ganggu. Kalau gitu kita selesai sampai di sini. Mudah-mudahan kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Ya banyak masukan, Ustaz jangan terlalu panjang menerangkan. Tapi saya lihat semuanya tenang juga. Sama dulu ketika nak mulai baca risalah ini, banyak masukan kepada saya. Itu sulit bahasanya. Masa dibaca ke depan orang awam. Saya pun beralasan menurut yang saya ketahui dulu juga dibaca di masjid, tak ada halangan. Woi, ini orang-orang berilmu saja yang boleh dengar, yang awam persilakan mundur. Tak. Sebagaimana dulu majelis hadis Nabi SAW di masa Imam Ahmad, puluhan ribu orang yang hadir, 2/3 tidak meriwayatkan hadis, tapi mereka ingin mengambil faedah dari kitab tersebut. Maka saya jawab aja, kalau seandainya bahasa Imam Syafi'i itu sulit, kita coba mempermudah. Kalau bahasanya tinggi, kita coba untuk pakai bahasa yang cukup rendah. Kalau kita paham, kita jelas. Kalau tidak paham, kita undur dulu sampai ada yang paham. Kalau tersalah kita, minta maaf kepada Imam Syafi'i nanti, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang meluruskan, ahlan wa sahlan wa marhaban, kita terima. Jelas? Dan tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah mengembalikan kita, kemudian umat kita kepada imam ini dengan kembali yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar casing bahwa mazhabnya Syafi'i, tetapi tak pernah membaca kitab Imam Syafi'i sampai selesai. Kalau baca mungkin lebih banyak dari Syafi'iyahnya. Kata mazhab Syafi'i tapi melanggar fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang didukung dengan dalil. Lebih memilih fatwa-fatwa Syafi'iyah yang banyak didukung dengan tidak ada dalil. Allah musta'an. Baiklah, sampai di sini dulu. Kita jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberkahi waktu kita ini dan menerima sebagai amal yang menambah kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.